Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Pribadi dari APMC. Jadi saya akan menjelaskan tentang tugas 10. Untuk soal nomor 1, sebuah silinder berisi udara dari 25 derajat Celcius dan bertekanan 1 atm. Udara ini ditekan secara isotermis sehingga volumenya menjadi 1/3 kali volume mula-mula. Kemudian dipanaskan secara isobaris sampai volume mula-mula tercapai lagi dan akhirnya didinginkan secara isokonis sampai tekanan permulaan tercapai lagi. Tentukan efisiensi proses keliling ideal tersebut. Jadi, untuk menjawab soal ini, pertama kita akan menuliskan apa yang diketahui. Dalam keadaan nol atau keadaan yang mula-mula, diketahui untuk suhunya 25 derajat Celcius dan bertekanan 1 atm. Kemudian untuk keadaan kedua atau isotermis, itu udaranya ditekan hingga 1, kali volume mula-mula. Jadi F1 sama dengan 1/3 F0. Dan isotermis berarti T1 sama dengan del 0. Kita masukkan ke rumus persamaan keadaan isotermal. Dapatkan P0 V0 sama dengan P1 V1. Kita masukkan nilai P0-nya 1 atm dan V0-nya V0 dan V1-nya yang ditanyakan. Kemudian V1-nya sebesar 1,3 V0. Sehingga didapatkan untuk P1-nya sama dengan 3 atm. Kemudian untuk keadaan 2 isobar kan diketahui bahwa kemudian dipanaskan secara isobar sampai volume mulai tercapai lagi. Jadi yang diketahui isobar kan P1 sama dengan P2. Kemudian volume yang keadaan 2 dipanaskan sampai kembali ke sama dengan mula-mula atau V0. Kemudian kita teruskan persamaan keadaan untuk isobar, di mana PV per T sama dengan V1 per T1. P-nya kan sama, jadi bisa dihilangkan. Kemudian dituliskan untuk V2-nya sama dengan V0. Kemudian V1-nya sama dengan 1/3 V0. Untuk T2-nya yang diketahui, yang ditanyakan, untuk T1-nya 25 derajat Celcius. Jadi untuk T2-nya sama dengan 3 dikali 25, 75 derajat Celcius. Kemudian pada keadaan ketiga atau isokor, diketahui tekanan permulaan tercapai lagi. Jadi P ketiga ini sama dengan P0 atau mula-mula. Dan untuk isokor kan volumenya tetap. Jadi V3 sama dengan V2. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan keadaan isokor, di mana P3 per T3 sama dengan P2 per T2. Untuk P3-nya 1 atm sama dengan P0 per T3 yang ditanyakan sama dengan T3 atm untuk P2-nya dari keadaan kedua dan T2 dari keadaan kedua. Didapatkan untuk T3-nya sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian berapakah efisiensi proses keliling ideal tersebut? Kita menggunakan rumus untuk efisiensi sama dengan 1 min TC per TH. TC di sini yang dalam suhu terendah atau 25 derajat Celcius. Dan TH-nya ini suhu tertinggi atau 75 derajat Celcius. Pertama kita rubah ke dalam Kelvin dulu. Untuk 75-nya ditambah 273 sehingga didapatkan 298. Dan untuk TH-nya 348 Kelvin. Nah, kita masukkan ke dalam rumus efisiensi. Dapatkan untuk efisiensinya sebesar 14,4%. Kemudian untuk yang nomor 2, 5 kg udara dengan tekanan 3 kali 10 pangkat 5 PA dan temperatur 15 derajat Celcius dipanaskan dan mengembang secara isobaris sehingga temperaturnya naik menjadi 25 derajat Celcius. Tentukanlah A. Kerja yang dilakukan, B. Perpindahan energi panas, C. Perubahan energi dalam, D. Perubahan entalpi. Pertama kita masukkan apa yang diketahui dulu untuk menjawab soal tersebut.
diketahui dalam soal kan masanya 5 kg. Kemudian tekanannya 3 kali 10 pangkat 5 PA Pascal. Kemudian suhu mulanya atau T0 sama dengan 15 derajat Celcius hingga T1 sama dengan 75 derajat Celcius dalam proses isobar. Untuk yang A yang diketahui, berapakah usahanya? Usaha sama dengan P delta V sama dengan P dalam kurung V1 min V2, V1 min V0 atau V akhir dikurangi V awal. Pertama kita cari N-nya terlebih dahulu. N di sini N udara, massa udara dengan 5 kg, kemudian massa molar untuk udara diketahui 28,9647. Didapatkan untuk N-nya sendiri 172,624 mol. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus PV sama dengan nRT. P-nya sendiri 3 kali 10 pangkat 5. V-nya di sini V0 sama dengan N-nya 172,624 mol dikalikan R. R ini ketetapan gas yang besarnya 8,31. Kemudian dikali T-nya 15 Celcius kita jadikan ke Kelvin. Didapatkan 288. Kemudian didapatkan untuk nilai V0-nya sendiri sama dengan 1,377 meter pangkat 3. Kemudian kita cari untuk V1-nya, kita tinggal merubah V0-nya di sini dengan V1 dan T-nya di sini dengan T1. Satunya kan 75 derajat Celcius sama dengan 298 Kelvin. Didapatkan untuk nilai V1-nya 1,425 meter pangkat 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus B sama dengan P delta V sama dengan P-nya 3 kali 10 pangkat 5 dalam kurung untuk V1-nya 1,425 dikurangi V0-nya 1,377. Dapatkan hasilnya 14400 Joule. Kemudian untuk yang nomor 2, perpindahan energi panas. Kita menggunakan rumus untuk perpindahan energi panas atau H sama dengan W ditambah delta U. Delta U sendiri itu rumusnya 3/2N R delta T. Kan delta T-nya dari 298 Kelvin ke 288, berarti kan sama dengan 10. Untuk N-nya 172,624 dan R-nya ketetapan gas 8,31. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui hingga didapatkan nilai H-nya sama dengan 35917,58 Joule. Kemudian untuk yang C, perubahan energi dalam. Kita masukkan untuk rumus perubahan energi dalam, E sama dengan H min W. H-nya sudah didapatkan sebelumnya sebesar 35917,58 dikurangi W-nya 14400 Joule. Didapatkan nilainya untuk E-nya sama dengan 21517,58 Joule. Kemudian yang D, perubahan entalpi. Perubahan entalpi atau delta H itu sama dengan E ditambahkan W. Atau kita masukkan, kita lihat pada rumus ini, E sama dengan Q min W apabila W-nya dipindah ke ruas kiri sama dengan Q sama dengan E plus W. Jadi delta H sama dengan nilai Q. Perubahan entalpi sama dengan Q yang diserap atau Q yang dilepaskan. Kemudian ke soal nomor 3, 400 gram udara dikompresikan secara adiabatik dari tekanan 1 atm dan temperatur 30 derajat Celcius sehingga volumenya menjadi 1/15 kali volume mula-mula. Tentukan A, tekanan akhir, B, temperatur akhir, dan C, kerja yang dilakukan. Sama dengan sebelumnya, kita masukkan dulu apa yang diketahui dalam soal. Dalam soal diketahui untuk massanya, massa udara sama dengan 400 gram, dan tekanan awalnya, tekanan mula-mula 1 atm, kemudian suhunya 30 derajat Celcius, dan V1 sama dengan 1/15 dari V mula-mula dalam proses adiabatik. Kita cari N-nya terlebih dahulu, mana N udara.
massa udara 400 gram, dan massa molarnya 28,9647, didapatkan nilainya N sama dengan 13,81 mol. Kemudian kita mencari konstanta, misalnya Cp per Cv. Cv sendiri nilainya 3/2 NR, atau N-nya 13,81 dikalikan ketetapan gas 8,31, didapatkan nilai 172,14. Kemudian Cp-nya sama dengan Cv plus NR sama dengan 172,14 ditambahkan 13,81 dikali 8,31, didapatkan nilainya sebesar 286,9. Dari nilai ini kita dapat mencari konstanta sama dengan 289 dibagi 172,14, didapatkan nilainya 1,66. Nah, kita masuk ke A, tekan akhirnya kita menggunakan rumus P1 pangkat K sama dengan P0 pangkat K. Di sini kita masukkan untuk nilai K-nya 1,66, P-nya P keadaan awal-awal 1, kemudian V0-nya V0 pangkat K 1,66, kemudian P1-nya yang ditanyakan, kemudian V1. V1 di sini kan sama dengan 1/15 V0. Jadi sama dengan kita tuliskan 1/15 dalam kurung dipangkatkan 1,66, atau dapat dituliskan 1/15 pangkat 1,66 dikali V0 pangkat 1,66. Kita coret antara V0 dan V0, didapatkan nilai P sama dengan 15 dipangkatkan min 1,66. Dapatkan untuk nilainya P1 sama dengan 89,6 atm. Kemudian yang D, temperatur akhir. Kita menggunakan rumus T1 V1 K-1 sama dengan T0 V0 K-1. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Untuk T-nya 30 derajat Celcius sama dengan 303 Kelvin dikalikan V0 pangkat 0,66. Ini didapatkan dari K 1,66 dikurangi 1 0,66 sama dengan T1 15 pangkat min 0,66 V0 0,66 pangkat 0,66. Dapatkan untuk nilai T1-nya sama dengan 1809,93 Kelvin. Kemudian yang C, usaha yang dilakukan, kerja yang dilakukan atau usaha yang dilakukan. Kita masukkan untuk rumusnya, usaha sama dengan min 7/2 NR delta T. Untuk N-nya 13,81 dan R-nya 8,31. Delta T-nya didapatkan dari nilai 1809,93 dikurangi dengan 303. Dapatkan 1506,93. Kemudian kita jumlahkan perhitungan ini. Didapatkan untuk nilai usahanya 6 negatif, ini sebenarnya negatif, mohon maaf. Negatif 6,605.279,3 joule. Karena negatif dari sini menandakan sistem dikenai usaha. Jadi apabila dituliskan negatif 605.279,3 ini besarnya usaha yang dikenakan pada sistem. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.